Minbu. Kenalin, aku Fabriela. Aku Nobel. Di video kali ini kita akan membahas tentang MKJP atau metode kontrasepsi jangka panjang. Bener banget, buat kalian yang ingin tahu lebih jauh tentang MKJP, yuk simak terus video kita. Ngomong-ngomong, sebelum masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, kita harus tahu dulu nggak sih apa itu MKJP? Bener banget, jadi MKJP atau metode kontrasepsi jangka panjang merupakan salah satu alat kontrasepsi yang digunakan untuk mencegah kehamilan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, MKJP ini memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dibandingkan dengan KB jenis non-MKJP. Nah, tadi kan udah dijelasin tuh apa itu MKJP. Aku boleh nanya nggak sih jenis-jenis MKJP itu apa aja ya? Jadi, jenis-jenis MKJP itu ada 4. Yang pertama yaitu IUD atau yang biasa disebut dengan spiral. Yang kedua implan. Yang ketiga ada MOW atau metode operasi wanita. Dan yang terakhir ada MOP atau metode operasi pria. Nah, tadi kan udah aku jelasin tentang pengertian MKJP, kemudian jenis-jenisnya. Sekarang aku mau nanya nih Mas, kira-kira apa sih urgensi penggunaan MKJP ini? Nah, jadi MKJP ini merupakan salah satu strategi untuk mendukung percepatan penurunan angka kematian ibu melalui yang pertama, mengatur waktu, jarak, dan jumlah kehamilan. Yang kedua, mencegah terjadinya kematian perempuan atau ibu yang mengalami komplikasi selama kehamilan, persalinan, dan nifas. Yang ketiga, karena menurut data yang bersumber dari Kementerian Kesehatan, angka kematian ibu di Indonesia masih terbilang tinggi, yaitu pada tahun 2021 sebesar 300 angka kematian ibu per 100 kelahiran hidup, di mana memiliki target penurunan angka kematian ibu menjadi 183 per 100 ribu kelahiran hidup. Namun, berdasarkan data BKKBN tahun 2021, cakupan KB MKJP di Indonesia masih terbilang cukup rendah, yaitu hanya sebesar 27,27% jika dibandingkan dengan cakupan KB non-MKJP. Nah, jadi begitu Minbu, memang penggunaan MKJP ini sangat penting dilakukan dan harus terus ditingkatkan cakupannya. Betul banget. Nah, untuk tahu lebih dalam mengenai MKJP, jadi di vlog kali ini kita akan mewawancarai salah satu pengguna MKJP buat tahu nih testimoni dari pengguna MKJP itu sendiri. Oke, yuk ikuti kita. Halo Minggu, di sini kita udah bersama dengan salah satu pengguna MKJP. Selamat pagi Ibu. Pagi. Bisa diperkenalkan dulu? Ya, perkenalkan nama saya Bu Lili Warnantin. Saya sehari-hari sebagai kader juga sebagai penjual nasi. Oke, baik. Jadi pada kesempatan kali ini kami mau sedikit bertanya kepada Ibu terkait testimoni penggunaan MKJP ini. Apa manfaat yang dirasakan Bu Tondo selama menggunakan MKJP? Ya, manfaat yang saya rasakan selama menggunakan MKJP, lebih spesifiknya saya menggunakan IUD. IUD itu alat kontrasepsi yang saya rasa paling aman yang saya pernah gunakan. Karena sebelumnya saya juga pernah menggunakan tapi tidak yang jangka panjang, jadi menggunakan suntik yang 3 bulan karena saya tidak kenal itu MKJP yang sekarang saya pakai itu. Sebelumnya hanya menggunakan itu, badan saya tambah melar gitu karena hormon. Setelah saya menjadi kader, saya sering sosialisasi tentang IUD, tentang alat kontrasepsi. Ternyata setelah saya pelajari, yang paling bagus adalah IUD. Dan IUD sangat aman, di samping aman, anti lupa ya. Ya nggak lupa sudah. Terus juga lebih murah dibandingkan dengan alat kontrasepsi lain, karena kan jangka waktunya lama. Kalau pakai suntik 3 bulan sekali, saya harus keluarkan uang segini. Saya hitung kan sampai misalnya 5 tahun. Nah, mending pakai IUD sekali menggunakan, mungkin biayanya cuma 400-500. Tetapi untuk jangka waktu yang cukup lama, 5 tahun. Jadi kan lebih hemat gitu. Oh, begitu ya Bu. Jadi selama penggunaan alat kontrasepsi ini, mungkin dari Ibu sendiri apa sih kendalanya dan keluhan yang Ibu rasakan selama menggunakan alat kontrasepsi ini? Kendalanya sih kayaknya nggak ada. Kalau keluhan itu mungkin
di awal saja, di awal itu kan karena penyesuaian, begitu dipasang headnya itu agak sering gitu, lebih sering gitu. Tetapi setelah berapa bulan kemudian, 3-4 bulan itu sudah saya hitung kok 28 hari siklusnya pasti head lagi, 28 head lagi, dan itu berlangsung nggak pernah keliru hitungannya, 28 head. Jadi kan saya bisa ngatur menghitung. Sudah rutin ya? Sudah rutin, jadi saya hitung, oh kalau ini saya nggak usah berpergian, karena headnya terus terang ya, kalau menggunakan IUD, headnya itu seperti saat saya masih remaja dulu. Jadi saking banyaknya harus sedia, nah itu ya, sedia pembalut jauh lebih banyak. Tapi kalau dibandingkan memang lebih banyak manfaat ya Bu daripada keluhannya. Iya betul, betul. Manfaatnya jauh lebih banyak dibandingkan keluhannya. Karena kan kalau headnya lancar, badannya ini terasa enteng gitu loh ya. Terus di perut, sekitar perut itu nggak ada benjolan, nggak ada apa di sekitar perut saya. Baik, selanjutnya ada nggak sih tips dari Bu Tondo untuk memilih MKJP ini? Jadi sebelum Bu Tondo memutuskan untuk memasang MKJP, apa yang Bu Tondo lakukan untuk mencari-cari info atau bagaimana? Oh iya, tipsnya untuk memilih kontrasepsi yang benar itu konsultasi dulu dengan ahlinya. Kalau dengan ahlinya pasti akan nanti akan timbul pemahaman yang benar, jadi nggak salah. Kalau dijelaskan orang yang belum sudah pernah tapi gagal, sebentar terus dicopot, itu pasti nggak sesuai dengan yang diharapkan. Tapi kalau kita bertanya kepada ahlinya, kepada dokter ginekolog, ya, pasti itu benar, tidak akan keliru dan tidak akan menyimpang dari maksud dan tujuannya. Jadi benar kalau memang itu kontrasepsi yang paling aman, paling efektif, tidak ada kendala di belakangnya. Jadi harus konsultasi langsung kepada ahlinya. Pertanyaan yang terakhir, ya. Cara kita untuk mendapatkan MKJP ini kita harus kemana sih Bu, dan mempersiapkan apa saja yang harus disiapkan? Ya. Kita kalau pengen pasang MKJP itu pertama kan ke Puskesmas dulu, untuk sharing dulu kepada pihak Puskesmas, kemudian arahannya karena waktu itu saya lebih condong ke dokter pemasangannya, jadi saya ke rumah sakit tipe B, kemudian waktu itu memang saya ke rumah sakit Dr. Swandi, dan supaya lebih sreg gitu aja saya. Waktu saya pertama kali memasang itu dokternya sendiri langsung tanya, ini Bu Lili mau dipasang dokter apa tidak? Saya tetap memilih, saya ingin dipasang oleh dokter. Oke, jadi Bu Tondo kalau misalnya udah sreg gitu, berarti lebih cocok ke dokter ya daripada ke Iya. Jadi pingin meminimalisir keluhan gitu aja lah. Ya, meminimalisir gitu keluhan kan. Seringkali saya dengar tuh keluhannya ada yang dipasang bidan ya, waktu itu saya juga nggak ngejelek-jelekan bidan ya, itu kurang tepat sehingga sebentar aja katanya mencolot lah, katanya hilang lah, masak begitu. Tapi kalau dokter, saya rasa yang sudah berpengalaman sekali sehingga nggak akan keliru memasangnya di tempat yang benar gitu. Jadi pilih dokter sesuai dengan yang sudah diyakini ya teman-teman. Diyakini. Oke, baik, terima kasih. Itu tadi tips dan testimoni dari salah satu pengguna MKJP yang udah dijelaskan oleh Bu Tondo tadi. Mungkin terima kasih banyak Bu Tondo atas Ya, sama-sama. waktunya. Sama. Oke. Dari kami cukup sekian, terima kasih Ibu. Ya. Sekian wawancara dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Nah, itu tadi video pembahasan kita tentang MKJP nih, Winbu. Yang pertama tentang pengertian, jenis, manfaat, dan testimoni langsung dari pengguna MKJP itu sendiri. Jadi, harapan dengan dibuatnya video ini, semoga Minbu jadi bisa lebih aware untuk berpartisipasi terhadap penggunaan MKJP ini. Oke, sampai di sini dulu ya vlog kita kali ini. Ingat,
2 anak cukup. Untuk generasi gemilang. Bye-bye.